Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas soal mapel biologi, yaitu terkait soal asli si Mama Poltekkes 2022. Nah, kita bahas dulu dari soal yang pertama. Soal yang pertama dikatakan bahwa ada divisi spermatofita, pteridopita, dan bryopita. Nah, ketiga divisi ini tergolong kingdom Plantae, yang ciri utamanya berklorofil dan kormofita. Kelompok spermatofita yang memiliki susunan akar yang sama dengan pteridopita adalah, nah kita harus tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya pteridopita itu. Jadi pteridopita itu adalah kelompok tumbuhan paku. Tumbuhan paku itu merupakan salah satu tumbuhan yang mengalami suatu pergiliran keturunan, teman-teman. Salah satunya itu, ciri lain dari tumbuhan paku itu dia memiliki struktur akar, batang, dan daun yang sudah bisa dibedakan. Nah, bagaimana struktur akarnya? Jadi, akar pada tumbuhan paku itu adalah akar serabut. Kemudian tumbuhan paku itu mengalami yang namanya metagenesis atau pergiliran keturunan. Nah, di sini kita harus mencari apa sih kelompok tumbuhan yang memiliki akar yang sama dengan tumbuhan paku, yaitu akar serabut. Kita identifikasi satu persatu dulu ya. Yang pertama itu adalah dikotil. Dikotil itu apa? Dikotil itu adalah tumbuhan yang bijinya itu berkeping dua. Biasanya dikotil itu cenderung memiliki akar tunggang. Kemudian monokotil. Monokotil itu berarti kotiledonnya itu berkeping satu. Berarti dia ciri dari akarnya itu adalah akar serabut. Kemudian yang pilihan jawaban C itu ada angiospermi. Nah, angiospermi itu apa? Angiospermi itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan berbiji tertutup itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Jadi ada kelompok monokotil dan kelompok dikotil. Kita sudah membahas tadi terkait akar dari monokotil dan dikotil. Sedangkan gimnosperme itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya adalah pinus kayak gitu. Nah, gimnosperme itu akarnya cenderung akar tunggang. Sedangkan pilihan jawaban yang E itu ada anthophyta. Anthophyta itu apa sih? Anthophyta itu adalah tumbuhan berbunga. Nah, tumbuhan berbunga itu biasanya masuk ke kelompok angiospermi. Kita tahu tadi bahwa angiospermi itu ada yang dikotil dan monokotil. Kalau monokotil akarnya itu serabut. Kalau dikotil itu akarnya tunggang. Sehingga dari sini kita bisa menjawab mana sih yang memiliki persamaan akar dengan pteridopita atau tumbuhan paku, yaitu monokotil. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, karena akarnya sama-sama serabut. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pada soal nomor 2 dikatakan bahwa dalam metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan paku terdapat fase sporofit, yaitu fase penghasil spora dan fase gametofit, artinya penghasil gamet. Proses meiosis dalam metagenesis terjadi pada pembentukan. Nah, dalam pembelahan sel kita harus tahu terlebih dahulu terkait konsep pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu ada tahap mitosis dan tahap meiosis. Kalau tahap mitosis itu hasil akhirnya sama dengan induknya. Kalau tahap meiosis itu hasil akhirnya setengah dari induknya. Gitu teman-teman. Nah, karena di sini yang ditanyakan meiosis, berarti kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana proses pergiliran keturunan atau metagenesis dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku kira-kira pergiliran keturunannya dimulai dari apa? Oke, dimulai dari spora. Nah, spora pada tumbuhan paku itu sifatnya adalah haploid atau N. Spora itu nanti akan jatuh ke tempat yang cocok, bisa karena angin, bisa karena dibawa oleh hewan, dan lain sebagainya.
Kemudian spora akan tumbuh dan berkembang menjadi apa kira-kira? Menjadi protalium. Nah, perkembangan spora menjadi protalium itu dilakukan secara mitosis. Kemudian protalium itu nanti akan menghasilkan gamet. Jadi protalium ini dikatakan sebagai fase gametofit, teman-teman, pada tumbuhan paku. Nah, karena ini merupakan fase gametofit, berarti kan menghasilkan gamet atau gamet jantan dan gamet betina. Kira-kira gamet jantannya apa? Oke, jadi gamet jantannya itu disebut dengan antheridium. Sedangkan gamet betinanya disebut dengan archegonium. Kalau ada gamet jantan dan gamet betina bertemu, itu nanti akan mengalami suatu proses peleburan atau fertilisasi. Nah, proses fertilisasi akan menghasilkan yang namanya zigot. Nah, di sini zigot itu sifatnya adalah diploid atau 2N. Zigot pada tumbuhan paku itu akan berkembang menjadi apa kira-kira? Menjadi tumbuhan paku itu sendiri. Nah, tumbuhan paku itu dalam fase metagenesisnya adalah sudah masuk ke fase sporofit. Nah, jadi tumbuhan paku yang kita lihat itu adalah fase sporofitnya, teman-teman. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam tumbuhan paku itu lebih dominan fase sporofitnya dibandingkan fase gametofitnya. Kemudian tumbuhan paku ini nanti akan bertumbuh dan berkembang menjadi yang namanya sporangium. Sporangium itu merupakan tumbuhan paku yang memiliki kotak spora di dalamnya. Sehingga kalau ada kotak spora, maka dia akan menghasilkan yang namanya spora. Nah, dari sini kita lihat tumbuhan paku yang memiliki sporangium itu dia melakukan pembelahan sel secara apa? Jadi secara meiosis. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa tahap meiosis pada tumbuhan paku itu berfungsi untuk apa? Untuk pembentukan spora gitu, teman-teman. Jadi spora ini nanti akan kembali siklusnya ke sini. Itulah yang dinamakan metagenesis atau pergiliran keturunan. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 dikatakan bahwa beberapa persamaan reaksi dalam metabolisme ada dari nomor 1 sampai nomor 5. Bisa dilihat seperti ini ya. Kemudian ditanyakan bahwa persamaan reaksi untuk proses fermentasi adalah, nah kalau ada kata-kata fermentasi, itu berarti sudah berkaitan tentang respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu apa? Respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, kalau kita lihat di sini, fermentasi itu kan ada fermentasi alkohol, dan fermentasi asam laktat yang nantinya itu akan menghasilkan asam laktat itu sendiri. Kalau alkohol itu dia dari glukosa. Jadi awalnya glukosa akan diubah menjadi 2C2H5OH atau ini disebut dengan etanol plus 2CO2 plus energi. Nah, energi ini berupa ATP. Kalau fermentasi alkohol itu biasanya untuk fermentasi misalkan tape kayak gitu. Nah, fermentasi tape itu kan biasanya dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Glukosa ini kalau dituliskan secara kimia itu apa? C6H12O6. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa pada fermentasi alkohol C6H12O6 itu akan diubah menjadi etanol atau 2C2H5OH plus 2CO2 plus energi. Energinya berupa ATP. Sehingga jika kita kembali ke soal ini, maka pilihan jawaban yang tepat itu yang C. Yang nomor 3. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Pada soal nomor 4 dikatakan bahwa proses fertilisasi ganda pada tumbuhan angiospermi menghasilkan struktur berkromosom diploid dan ini adalah triploid ya. Ada tipe. Kemudian struktur berkromosom triploid adalah kemudian kita ditanyakan struktur kromosom triploid itu apa sebenarnya. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu fertilisasi ganda itu apa. Jadi fertilisasi ganda itu dari namanya ganda, berarti dia terjadi selama 2 kali. Pembuahannya itu terjadi 2 kali. Ada pembuahan 1 dan pembuahan 2. Kalau kita di sini ada angiospermi itu sebenarnya apa sih? Jadi angiospermi itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Pada tumbuhan berbiji tertutup dikatakan bahwa dia itu mengalami pembuahan ganda. Nah, gimana prosesnya? Jadi prosesnya pembuahan ganda itu kan secara umum bahwa ada sel telur bertemu sama sel sperma gitu ya. Tapi kalau pembuahan ganda dalam angiospermi itu terjadi 2 kali teman-teman, atau pembuahan ganda tadi. Jadi yang pertama itu dimulai dari adanya inti sel generatif. Nah, inti sel generatif itu sama aja dengan sel sperma. Jadi inti sel generatifnya itu ada 2. Yang pertama itu inti sel generatif 1. Inti sel generatif 1 itu nanti akan bertemu dengan ovum atau sel telur, sehingga membentuk apa? Membentuk zigot. Nah, zigot di sini kromosomnya adalah diploid atau 2N kayak gitu. Kemudian terjadi pembuahan yang kedua nih, yaitu inti sel generatif 2 akan bertemu dengan apa? Apakah bertemu dengan ovum lagi? Tidak ya. Jadi dia bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder. Nah, inti generatif 2 yang bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder, pembuahannya itu nanti akan menghasilkan apa kira-kira? Jadi akan menghasilkan yang namanya endospermi. Endospermi itu apa? Endospermi itu merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan angiospermi. Nah, endospermi itu kromosomnya adalah triploid atau 3N, kayak gitu teman-teman. Jadi jika kita kembali ke soal ini, struktur yang berkromosom triploid adalah yang mana kira-kira? Oke, jadi jawabannya adalah endospermi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Jadi jawaban yang benar itu yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Pada soal nomor 5, iki tipe bisono. Diabetes mellitus ya. Tuh mellitus. Piye? Ben wis ya. Ben gak apa-apa wis. Pada soal nomor 5 dikatakan bahwa diabetes mellitus merupakan kadar gula dalam darah tinggi yang salah satu indikasinya adalah terdapat glukosa di dalam urin. Kemudian faktor penyebab adanya glukosa di dalam urin adalah kegagalan salah satu proses dalam ginjal, yaitu dari sini teman-teman kita harus tahu terlebih dahulu proses pembentukan urin. Jadi kalau kita ingin menjawab soal ini kita harus paham dulu tahapan-tahapannya. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak apa aja sih proses pembentukan urin itu? Jadi dimulai dari kan urin itu awalnya dari apa sih sebenarnya? Jadi urin itu bisa dibentuk awalnya dari produk awalnya itu adalah darah. Darah itu diapain kira-kira? Darah itu akan disaring. Jadi kita tuliskan di sini proses pembentukan urin. Yang pertama itu tadi sudah saya katakan bahwa darah itu disaring. Oke, nama lain disaring itu apa sih sebenarnya? Filtrasi. Oke, jadi filtrasi itu adalah proses penyaringan darah. Kita tulis penyaringan. Nah, kira-kira apa sih hasil dari filtrasi? Oke, hasil dari filtrasi itu adalah urin primer.
Kira-kira masih ingat gak apa sih sebenarnya kandungan dari urin primer pada proses filtrasi itu? Jadi, urin primer itu mengandung yang namanya urobilin atau zat warna yang memberikan warna pada urin. Kemudian apalagi kira-kira? Ada urea. Kemudian ada glukosa. Lalu ada air, asam amino, dan ion-ion. Kemudian, urin primer ini tidak berhenti di sini saja, teman-teman. Jadi, urin primer yang hasilnya berupa ini, itu nanti akan masuk ke tahap yang kedua. Kira-kira masih ingat gak apa tahapan kedua dari proses pembentukan urin? Jadi, proses pembentukan urin yang kedua adalah yang namanya reabsorpsi. Reabsorpsi itu artinya penyerapan kembali. Nah, maksud dari penyerapan kembali artinya hasil dari urin primer yang masih bisa digunakan oleh tubuh itu nanti diserap kembali oleh tubuh kita. Nah, kira-kira hasil dari proses reabsorpsi itu apa aja? Jadi kalau di sini hasil filtrasi urin primer, kalau di reabsorpsi hasilnya itu berupa urin sekunder. Nah, hasil urin sekunder ini bisa terbentuk karena zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh itu diserap kembali. Kira-kira zat apa saja yang diserap oleh tubuh? Jadi pada proses reabsorpsi, zat yang diserap itu terdiri dari yang pertama glukosa, kemudian air, kemudian ada asam amino, dan kalium. Nah, sedangkan setelah proses penyerapan ini, maka hasilnya berupa urin sekunder ini, teman-teman. Nah, hasil urin sekunder itu apa aja kira-kira? Jadi hasilnya itu adalah air, kemudian hasilnya itu berupa air, kemudian ada garam, urea, dan urobilin. Kemudian tahapan yang ketiga adalah augmentasi. Nah, augmentasi ini apa? Augmentasi itu adalah proses pengeluaran zat yang sudah tidak dipakai. Oke, pada proses augmentasi itu terjadi di mana, teman-teman? Terjadi di tubulus contortus distal atau TKD. Kalau reabsorpsi tadi di TKP atau tubulus contortus proximal. Kalau filtrasi itu terjadi di glomerulus gitu, teman-teman. Nah, sehingga jika di proses augmentasi ini sudah tinggal proses pengeluarannya saja. Sehingga dalam proses augmentasi itu hasilnya adalah urin tersier atau urin sesungguhnya yang sudah siap dikeluarkan. Nah, maka jika kita kembali ke soal ini, kita sudah bisa nih menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi di sini kan dikatakan bahwa salah satu indikasi dari diabetes mellitus itu adalah terdapat glukosa di dalam urin. Berarti harusnya glukosa itu kan diserap, teman-teman, oleh tubuh kita karena tubuh kita itu masih membutuhkan glukosa. Tetapi pada saat kita mengeluarkan urin, ternyata orang ini itu urinnya mengandung glukosa setelah diuji. Berarti salah satu fungsi dari nefron ginjal itu gagal untuk menyerap si glukosa ini. Berarti proses glukosa tadi diserap di mana kira-kira? Oke, jadi glukosa itu diserap pada proses reabsorpsi yang terjadi di tubulus contortus proximal. Kita lihat di sini. Ini ada glukosa.
Berarti proses reabsorpsinya itu mengalami kegagalan. Sehingga dari sini kita bisa menjawab faktor penyebab adanya glukosa di dalam urin adalah kegagalan salah satu proses dalam ginjal, yaitu pada tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali gitu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Oke, sekian pembahasan mapel biologi nomor 1-5 terkait soal asli SIMA Mapoltex 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.